Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu profit dari Bursa Indonesia. Oke, hari ini IHSG memang sempat jatuh ya, sempat turun sampai dengan ke level harga 7.073. Tapi di penutupan di dekat-dekat sesi 2 di sesi 2 dekat-dekat penutupan kembali menguat lagi dan akhirnya ditutup dengan positif ya 0,27%. Mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas atau kalau bisa breakout dari harga 7.194 ini akan sangat bagus. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih banyak yang profit ya hari ini walaupun di sesi pertama eh, memang agak merah merona. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih bisa profit. Oke, mungkin kita akan langsung aja bahas cepat aja ya saham-saham yang masih bisa diperhatikan di minggu ini, terutama besok atau dan juga minggu depan mungkin masih bisa bergerak bagus. Kita langsung aja yang pertama adalah BBRI. Nah, BBRI hari ini menguat 1,8% dan berhasil menembus EMA 100. Nah, ini kita lihat apakah BBRI akan menuju targetnya di 4.410. Ini boleh dipantau buat teman-teman yang punya BBRI. Hari ini rebound ya atau kembali menguat di atas support 4.250. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, untuk BMRI juga hari ini kembali menguat lagi 2,3% ya. Kembali menguat 2,3% dan hampir menyentuh targetnya. Kita lihat apakah untuk BMRI akan dapat mencapai ke harga 8.950 yang sudah punya. Selamat, mudah-mudahan masih bisa profit dari BMRI. Next adalah saham BBCA. Nah, untuk BBCA hari ini kembali menguat 0,3% dan close di harga target ya sebelumnya ya. Karena sebetulnya target 8.200 ini udah sempat ditembus sampai dengan dan target 8.250. Kita lihat aja apakah dia masih bisa lanjut, bahkan bisa bertahan di atas 8.250. Ini akan sangat menarik untuk diperhatikan. Semoga teman-teman bisa profit atau profit besar dari saham BBCA ini. Selanjutnya adalah BBTN. Ya, berbeda dengan tiga bank sebelumnya ya, BBTN masih bergerak malu-malu. Hari ini juga melemah ya, 0,3%. Tapi masih boleh diperhatikan kalau misalkan BBTN ini kembali menguat, apalagi kalau sudah bisa close di atas harga 1.520. Ini boleh sangat diperhatikan kalau teman-teman mau masuk lagi di saham ini. Tapi kalau misalkan turun, apakah dia akan menembus support di 1.485 atau tidak? Kalau tembus ya sebaiknya tunggu dulu sampai ada momentum yang bagus untuk masuk kembali. Selanjutnya adalah BBTN. BBNI ya. BBNI hari ini bagus menguat 1,1%. Berhasil close di atas harga tertinggi sebelumnya ya di harga 8.500. Hari ini close di harga 8.525. Kita lihat apakah BBNI mampu lanjut lagi sampai dengan harga 8.650. Kalau lanjut mudah-mudahan bagus ya atau bisa bertahan di atasnya untuk ke target-target berikutnya. Selanjutnya adalah Friend. Nah, Friend padahal hari ini sempat menguat sampai dengan ke level harga 104 ya, tapi di penutupan kembali turun lagi dan close di harga 99. Ini juga boleh dipantau untuk besok dan seterusnya apakah dia akan bergerak di atas harga 99. Kalau bergerak minimal di harga 100 atau close di harga 100 ini sangat menarik kalau teman-teman belum punya boleh masuk di harga 100 kalau misalkan dia bisa bertahan di harga tersebut. Targetnya masih sama di 114 dulu kalau misalkan mau hold agak lama. Selanjutnya adalah Telkom. Telkom hari ini juga menguat 1,7% walaupun hari ini sempat gap down ya close opennya tapi kembali menguat lagi menembus harga close kemarin ya di 4.480 dan kembali naik lagi atau menguat
dan close di atas pergerakan EMA 10, 20, 30. Kita lihat aja apakah Telkom mampu menuju ke harga close tertinggi sebelumnya di tanggal 24 Agustus yaitu di 4.750. Boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah Mora. Nah, ini jarang-jarang saya mengulas saham yang masih baru IPO. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja apakah Mora mampu bertahan di atas harga 665. Kalau misalkan dia lanjut dan bertahan di atas 665, ini boleh diperhatikan. Mulai menarik, apalagi kalau bisa menembus shadow atau high sebelumnya, misalkan high di tanggal 26 dan tanggal 27. Ini boleh dipantau. Selanjutnya adalah ASI. ASI juga hari ini menguat 1,09%. Nah, boleh diperhatikan kalau ASI berhasil menyentuh targetnya di 7.050. Kalau dia bisa tembus, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Mudah-mudahan teman-teman ada yang hold saham ini ya. Jadi masih bisa floating profit, masih bisa ada potensi naik lagi kalau misalkan dia berhasil menembus 7.050. Selanjutnya keras. Nah, ini keras juga kemarin udah kita bahas. Ternyata hari ini dia lanjut ya. Hari ini dia lanjut dan mencapai target di 442. Tapi close-nya masih di bawah target 442. Kita lihat apakah besok dia akan lanjut lagi bertahan di atas 442 atau bahkan bisa mencapai target berikutnya di 482. Ini dipantau aja yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau ikutan masuk, lihat-lihat dulu. Kalau misalkan sekiranya kuat untuk bergerak naik, silahkan aja. Selanjutnya Baja, ya mungkin karena keras naik, Baja ikut naik. Ini juga boleh diperhatikan. Sayangnya Baja tidak bisa close di harga 184 ya, dia turun lagi di bawah harga target 183. Tapi ini juga masih hati-hati untuk saham ini, banyak jarum-jarum tajamnya itu, jadi teman-teman mesti waspada kalau misalkan sudah cukup tinggi, Baja naik, takutnya diguyur lagi kalau misalkan teman-teman beli di harga atas. Targetnya masih 183 dan 197. Selanjutnya adalah GDST. Nah, untuk GDST juga hari ini menguat 15%, berhasil menembus resisten ya. Resisten hari ini di 129 dan close di harga 142. Kita lihat apakah GDST akan lanjut lagi besok. Kalau lanjut, mudah-mudahan bisa sampai ke harga 156. Selanjutnya adalah ISSP. Untuk ISSP hari ini menguat 4,9% dan sempat menyentuh ke harga 308 ya. Sayangnya turun lagi dan close di harga 300 persis di harga EMA 100. Ini juga boleh diperhatikan kalau masih lanjut apakah dia mampu bergerak naik lagi. Mungkin target terdekatnya di 318 kalau dia lanjut. Jadi diperhatikan aja, khususnya yang sudah punya masih boleh hold, tapi kalau misalnya terkoreksi ya tinggal lihat apakah koreksinya cukup dalam atau enggak. Selanjutnya adalah MTEK. MTEK sudah ada pergerakan sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan mungkin teman-teman ada yang nyangkut di saham ini, mudah-mudahan enggak ya, tapi boleh diperhatikan. Kalau MTEK sudah mulai bergerak lagi di atas 1930 ya, atau mungkin kalau lebih bagus lagi di atas 1950. Ini mulai menarik. Nah, ini tanda-tanda udah ada tanda-tanda bagus, kita pantau aja. Masih berada di atas support 1865 dan juga support harga 1845. Mudah-mudahan masih bisa kuat atau di sideways dulu, tapi kalau misalkan mau naik pun ya mudah-mudahan bisa close di atas EMA 100-nya, yaitu di atas harga 1950. Selanjutnya MPMX. MPMX masih sideways, masih malu-malu. Ini juga boleh diperhatikan kalau MPMX tiba-tiba bergerak, mudah-mudahan bisa menembus 1040 breakout dan bisa mencapai target-target berikutnya yaitu di 1100 atau bahkan 1200. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ASRI. Nah, untuk ASRI hari ini kembali menguat 1,1% ya. Ini boleh diperhatikan untuk minggu ini apakah ASRI berhasil menguat lagi atau bisa menembus
harga 182 dan bisa close di atas 182. Kalau bisa close di atas 182, ini boleh diperhatikan. Kalau teman-teman mau masuk silakan. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah masuk hari ini ya. Jadi ini boleh dipantau untuk saham ini. Mengingat untuk saham-saham properti juga masih banyak yang lain yang mulai bergerak. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN hari ini sempat naik sampai dengan harga 121 ya, dan close di harga 118. Sayangnya belum bisa bertahan di atas 119. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman yang punya di saham ini mungkin udah ada yang take profit di 119, itu juga boleh. Kalau misalkan masih mau lanjut, mungkin masih bisa teman-teman pakai target berikutnya, yaitu di 126 ataupun di 131. Tinggal dilihat aja mana yang dia berhasil capai, ini bisa dijadikan target buat teman-teman semua. Nah, kalau misalkan dia nggak lanjut naik turun, kita lihat aja apakah dia akan menembus 105 atau tidak, atau akan mantul di harga 109 atau tidak. Boleh diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya adalah BES. Dan untuk BES hari ini menguat 0,6%. Ini juga boleh dipantau apakah BES akan menembus 158 dan kembali lagi menguat untuk bertahan di atas harga 161. Ini boleh diperhatikan untuk BES. Tapi sekiranya kalau dia kembali turun dan menembus 150, sebaiknya jangan masuk dulu. Berikutnya APLN. APLN juga hari ini sempat naik sampai dengan ke level harga 123. Sayangnya di sesi 2 turunkan lagi sampai dengan close di harga 119. Ini masih boleh diperhatikan. Memang ini sepertinya di area-area tersebut cukup kuat tekanannya ya, terutama di area 122. Boleh dipantau aja kalau misalkan ternyata masih ada kekuatan untuk lanjut untuk APLN ya, apalagi bisa bertahan di atas 122, ini akan sangat menarik. Buat teman-teman yang belum punya, dilihat aja, jangan buru-buru masuk, takutnya justru malah balik arah. Tapi kalau misalkan lanjut, boleh untuk diperhatikan. Selanjutnya Bapak. Nah, ini bapaknya siapa? Nah, Bapak hari ini menguat lagi 5,79%. Ini juga boleh dipantau nih kalau misalkan Bapak sudah mulai bergerak minimal di harga 130. Ini juga menarik. Mudah-mudahan target terdekat di 161 bisa tercapai ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah beli yang waktu mencapai di harga di EMA 100. Mudah-mudahan ada yang ngambil. Berarti udah profit ya secara nggak langsung. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman yang belum punya, berharap dia mulai bergerak di atas 130, ini boleh diperhatikan untuk Bapak. Selanjutnya adalah TKIM. TKIM menguat 1,5%. Ini masih terlihat bergerak naik. Apakah besok akan lanjut atau tidak? Mudah-mudahan target masih sama, yaitu target di 7.100. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau enggak pun kita lihat sampai berapa dulu, terus dia ngasok dulu. Ya, ini menarik untuk diperhatikan. Next, Antam. Ya, untuk di video ini mungkin saya hanya bahas Antam ya. Yang lain mungkin bisa dicek lagi kayak Teens, Inco ya. Nanti apakah biasanya suka mengikut atau mengekor untuk saham-saham ini. Dan untuk Antam sendiri hari ini menguat 0,25%. Sayangnya belum bisa close di atas harga 2000 atau bisa breakout previous high di 2010. Ini juga masih boleh perhatikan. Mudah-mudahan besok kembali menguat ya. Bisa bertahan di atas 2010, ini akan sangat bagus. Target terdekat masih di 2240. Selanjutnya adalah BRMS. Nah, untuk BRMS hari ini juga kembali menguat ya, dan membentuk support baru di 224. Ini boleh diperhatikan apakah besok lanjut turun lagi menembus 224 dan close di bawahnya, atau justru malah akan menguat lagi menuju ke harga 262. Mudah-mudahan bisa ditembus ya 262-nya, atau bahkan bisa menembus 268. Ini akan sangat bagus. Jadi diperhatikan aja untuk BRMS ya. Mungkin masih ada yang punya yang hold, yang masuk dari bawah masih boleh hold. Tapi kalau misalkan yang belum punya, lihat dulu apakah dia akan lanjut naik atau dia akan justru malah kembali ke harga bawah. Dan untuk yang terakhir di video pertama atau bagian pertama ini adalah ENRG. Nah, ENRG kembali menguat lagi 3,9%.
1%. Ini juga masih boleh diperhatikan apakah dia akan sideways dulu beberapa waktu. Kalau menguat, dia langsung menguat, apakah mencapai targetnya di 284 atau tidak. Kalau 284 tembus, mudah-mudahan bisa ke 296. Oke, mungkin sampai di ENRG dulu untuk video bagian pertama. Nanti akan saya lanjutkan lagi video untuk video bagian kedua untuk saham-saham yang lain. Mudah-mudahan saham-saham di video yang pertama ini teman-teman ada yang punya ya. Mudah-mudahan juga ada yang profit dari saham-saham ini. Jadi mudah-mudahan video ini juga membantu buat teman-teman. Kira-kira target atau support di mana yang masih bingung. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video yang sudah saya sampaikan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Oke, mungkin segitu dulu. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.